Oke, kita akan membahas teorema Thevenin kalau terdapat sumber dependen pada rangkaian kita. Jadi sebelumnya kita review lagi, kalau untuk rangkaian linear tanpa sumber dependen, mencari VTH adalah kita cari tegangan open circuit-nya, sedangkan mencari RTH, pertama kita matikan dulu semua sumber independen, lalu kita cari R terhadap kedua terminal tersebut. Nah, sebenarnya kalau terdapat sumber dependen, langkah untuk mencari VTH sama saja. Sama saja, paling-paling nanti saat analisis akan terdapat sumber dependennya gitu kan. Nah, yang membedakan adalah dalam mencari RTH-nya. Dalam mencari RTH-nya, kalau terdapat sumber dependen. Jadi, saya copy dulu gambarnya. Kalau dalam rangkaian linear kita terdapat sumber dependen, pertama, sama, yaitu kita matikan juga sumber yang independen saja. Oke, yang independen. Yang dependen nggak usah. Kedua, kita berikan eksitasi. Eksitasinya bisa berupa sumber tegangan, bisa juga berupa sumber arus. Nah, berikan eksitasi. Eksitasi ini bisa juga disebut dengan ya tegangan uji atau arus uji gitu kan. Nah, setelah kita berikan eksitasi, kita cari ya apa istilahnya ya? Langsung kita cari I atau V-nya yang melalui eksitasi. Nah, lalu setelah kita dapatkan I atau V-nya, artinya gini, kalau kita berikan sumber tegangan, ya kita kan udah tahu ya berapa tegangan di sini. Sekarang kita ingin mencari berapa I-nya gitu. Sedangkan kalau kita berikan sumber arus, kita kan udah tahu nih berapa I-nya. Sekarang kita cari V-nya. Nah, kayak gitu. Setelah udah ketemu I atau V-nya, ya berarti RTH adalah V per I gitu. Jadi kayak gitu langkah-langkahnya. Nah, mungkin biar lebih jelas, kita akan coba dari soal. Misalkan yang ini ya. Saya ambil lagi dari Sadiku. Pada rangkaian berikut, kita disuruh mencari rangkaian ekuivalen Thevenin terhadap terminal AB. Oke, di sini terdapat VCVS. Oke, kita kerjakan dulu ya untuk yang masih sama dengan sebelumnya langkahnya, yaitu mencari tegangan Thevenin ya. Berarti kan kita perlu mencari V di sini nih, tegangan open circuit gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau saya, terpikirkannya ini menggunakan nodal. Oke, jadi kayak gini. Saya gambar ulang sebentar. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita berikan ground di sini kan, jadi seperti ini rangkaian kita. Titik B ini potensialnya 0, berarti titik A ini potensialnya adalah VTH. Ini titik A. Oke. Ini besarnya adalah 4V0, dengan V0 itu adalah ini. Kalau ini 70, ini VTH, berarti ini adalah apa di sini? 70 ya, di sini 70 volt. Berarti V0 itu adalah 70 dikurang VTH. Ya kan? Ini ground, ini 70, ini VTH. Berarti V0 ini adalah 70 kurang VTH. Oke. Kita akan terapkan KVL di sini. Kita misalkan arusnya itu
ke arah sini ya, ini I. Berarti minus 70 ditambah I dikali, ini tadi 10 kilo, ini 20 kilo. Berarti I dikali 10K tambah 20K ditambah 4V0 adalah 0. Nah, V0 adalah 70 minus VTH, kemudian kita butuh satu persamaan lagi yang menghubungkan I. Nah, I itu adalah 70, atau ini, I adalah V0 per 10K ya. Oke, dari sini nih, dari hukum Ohm di sini, karena ini beda tegangan adalah V0 dan ini resistansi 10K, berarti I adalah V0 per 10K. Nah, berarti kita dapatkan minus 70 tambah I dikali 30K tambah 4 dikali V0, yaitu 4 dikali 10K dikali I sama dengan 0. Nah, berarti kita peroleh I adalah 70 dibagi 70K sama dengan 1 miliampere. Oke. Kalau I sama dengan 1 miliampere, berarti V0-nya adalah I dikali 10K, yaitu 10 volt. Kalau I 10 volt, kalau V0 sama dengan 10 volt, artinya VTH adalah 70, ya kan? VTH adalah 70 dikurang V0, yaitu 60 volt. Seperti itu. Nah, sekarang mencari RTH. Gimana caranya? Oke, coba saya salin dulu ya gambar rangkaiannya. Nah, dalam mencari RTH, pertama, ingat tadi langkahnya, kita matikan dulu semua sumber independen, berarti ini kita matikan, artinya kita buat jadi short. Lalu, di sini, tunggu, ini betul tidak gambar rangkaiannya? Seperti ini, oke. Lalu di sini kita berikan eksitasi nih. Kita bisa berikan sumber tegangan ataupun sumber arus. Oke, mungkin biar ya bebas sih, kita bisa berikan sumber tegangan ataupun sumber arus. Tapi saya akan coba berikan sumber tegangan di sini. Sumber tegangan dan besarnya terserah kita. Besarnya terserah kita. Biar mudah, kita berikan sumber tegangan ini sebesar 1 volt. Berarti ini adalah 1 volt. Oke? Nah, kalau ini 1 volt, berarti V0 ini berarti berapa? Kan ini 0 ya. Ini karena ini kan terhubung dengan ground, berarti ini 0 volt. Berarti V0-nya adalah minus 1 volt. Sehingga 4V0 ini adalah minus 4 volt gitu. Nah, sekarang kan goal kita adalah mencari ini ya, I-nya berapa gitu. Oke, kita akan coba gunakan analisis mesh mungkin ya. Kita akan gunakan analisis mesh. Jadi, ini kan terdapat 2 buah mesh. Ini kita misalkan dengan I1, ini kita misalkan dengan I2. Nah, jadi I2 ini adalah sama dengan I gitu. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa I1 adalah V0 per 10K, yaitu minus 1 per 10K. Oke, lalu dengan menerapkan KVL pada mesh 2, kita dapatkan minus 1, kemudian ditambah I2 dikali 20K,
Oke, minus 1 ditambah I2 dikali 20K. Kemudian minus 4 sama dengan 0. Oke, minus 1 tambah I2 kali 20K. Minus 4 sama dengan 0, berarti I2 adalah 5 per 20K. Atau 1 per 4K. Nah, I itu adalah, perhatikan, I2 ke atas, I1 ke bawah. Berarti I besar adalah I2 kurang I1. Yaitu 1 per 4K ditambah 1 per 10K. Ini adalah 14 per 40K. Oke, atau kita bagi 2, jadi 7 per 20K. Nah, RTH, kan tadi telah kita bahas ya, bahwa RTH itu adalah V per I. Dalam hal ini, V-nya adalah V uji sini. Berarti RTH ini adalah 1 dibagi I. Ya kan? Karena V uji adalah 1. Gitu. V ujinya 1. Berarti RTH-nya adalah 1 per 7 per 20K. Berarti 20 per 7 kilo ohm. Seperti itu. Ya, saya rasa sudah terjawab. Kalau kita gambarkan ulang, mungkin jadi seperti ini ya, gambar rangkaian kita. Ini sumber tegangan Thevenin-nya sebesar, tadi berapa? 60 volt. Sedangkan ini adalah RTH-nya, sebesar 20 per 7 kilo. Jadi seperti itu. Intinya, kalau terdapat sumber dependen, yang membedakan adalah dalam mencari RTH. Jadi, kita berikan eksitasi, lalu kita cari I atau V yang melewati eksitasi tersebut. Lalu untuk mencari RTH-nya tinggal kita bagi. Oke? Kita akan lanjut di bagian berikutnya pada teorema Norton.